Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah asar rahimakumullah. Sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang fikih orang tua. Nah, kemarin kita sudah bicarakan tentang tata cara sholat, ya, ketika kita tidak mampu. Dan sholat ini adalah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, ya, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tidak bisa kita kemudian bayar orang untuk gantiin sholat kita, tidak bisa. Ya, selama kita masih berkesadaran, maka kewajiban sholat itu tetap melekat. Kecuali orang yang pikun, ya, orang pikun ini hukumnya lain lagi. Karena orang pikun ini ya sudah tidak sudah tidak titen istilahnya dengan urutan-urutan gerakan, bacaan dan sebagainya. Maka itu kewajiban sholat terangkat, karena digolongkan sebagai orang yang sudah tidak berakal lagi. Ya, sudah tidak memenuhi syarat. Nah itu. Jadi orang pikun itu sudah lepas dari kewajiban sholat dan tidak ada qadha, ya, tidak ada qadha. Nah, kemudian sholat ini dalam keadaan sakit itu bisa kita jamak, Pak, ya, bisa kita jamak meskipun kita di rumah. Di zuhur kita jamak dengan asar, maghrib kita bisa jamak dengan isya ketika sakit, itu bisa. Yang tidak boleh itu di qasar. Nah, kalau qasar ini khusus, ini keringanan yang hanya berlaku dalam safar, ya, dalam safar, dalam perjalanan. Nah, selanjutnya kita bicarakan tentang puasa, zakat dan haji. Nah, kita coba ringkas, mengingat waktu kita terbatas. Yang pertama ibadah puasa. Jadi bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa karena faktor usia atau kondisi fisik yang lemah, maka kewajiban puasa itu diganti dengan membayar fidyah, ya. Jadi sudah tidak ada lagi kewajiban puasa, tidak ada kewajiban mengqadha, yang ada itu adalah membayar fidyah. Itu kriterianya ada 3. Yang pertama, kondisi fisik yang tidak memungkinkan, ya, untuk berpuasa. Nah, katakanlah ada penyakit yang menuntut ini untuk selalu makan, ya, meskipun tidak banyak, yang penting selalu makan. Ya, kan ada kan kayak penyakit mah begitu, Pak, ya. Nah, seperti itu, jadi tidak memungkinkan untuk menyelesaikan puasa sampai maghrib. Nah, ini kemudian boleh tidak berpuasa. Nah, yang selanjutnya adalah ada tekanan fisik yang sangat berat, ya, jadi namanya masyaqqah syadidah, jika dipaksakan berpuasa. Nah, jadi kemudian yang ketiga, mengalami pikun, atau pikun itu kan penurunan kesadaran, ya, penurunan kesadaran. Ini kalau dalam tahapan yang yang parah, nah, itu betul-betul sudah lupa, tidak tahu lagi anaknya ini, tidak tahu lagi apa macam-macam, tidak tahu. Nah, beda dengan sholat.
Kalau sholat itu kalau orang pikun kewajiban sholatnya itu hilang, ya, kewajiban sholatnya hilang, tidak wajib lagi sholat. Tapi kalau puasa, nah, meskipun pikun, ya itu fidyahnya itu tetap wajib untuk dibayarkan. Nah, jadi istilahnya itu situasi apapun yang menyebabkan orang itu secara permanen tidak bisa lagi menunaikan ibadah puasa, maka kewajibannya itu adalah membayar fidyah. Nah, jadi ketidakmampuan permanen, ya, katakanlah seperti kalau sakit itu sakitnya menahun. Ya. Oke. Kemudian ketentuan fidyah. Nah, fidyah ini yaitu membayar satu mud itu ya 0,7 kilogram ya bahan pokok ya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Kalau kita lihat aturan Basnas itu, kalau umpama mau dikonversi menjadi uang, nah sebenarnya itu nilainya mengikuti standar daerah masing-masing. Ya, saya lihat umumnya itu berkisar antara 40 ya, 40 ribu ya, 42 ribu. Tapi kalau di Papua ini 60 ribu per hari. Itu fidyah. Ketetapan Basnas ya, 60 ribu per hari. Nah, ini nanti bisa kita salurkan melalui Basnas ya, amil zakat yang ditunjuk pemerintah, atau bisa juga kita sampaikan sendiri kepada orang-orang yang berhak ya. Kemudian itu puasa sudah. Sekarang zakat. Nah, zakat itu tidak berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi ketika orang sepuh ini, orang sakit ini, termasuk pikun, ya, punya harta, punya aset, ya, yang memenuhi persyaratan, nisabnya cukup, haulnya sampai, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, zakat fitrah sudah pasti. Ya, zakat fitrah itu wajib ditunaikan selama orang tersebut masih hidup. Ya, hingga terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Ya. Jadi kalau sampai terbenam matahari, jadi malam Idul Fitri itu meninggal, wajib dibayarkan zakat fitrahnya tidak? Wajib. Ya, wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, itu. Tapi kalau ada bayi yang nanti lahir pada malam hari raya Idul Fitri, itu sudah tidak wajib dibayarkan zakatnya. Ya, ada bayi lahir malam hari raya Idul Fitri, itu belum wajib zakat. Tapi kalau ada orang tua ini meninggal sampai terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, ya itu tetap wajib untuk dibayarkan zakatnya. Ya. Jadi seumpama besok hari raya, hari ini habis sholat asar mau meninggal, nah, wajib dibayarkan zakatnya. Atau di malam hari raya meninggal, wajib dibayarkan zakatnya. Ya, seperti itu. Zakat fitrah. Nah, zakat mal, ya sekali lagi, karena biasa kan orang-orang tua ini ada investasi ya, ada tabungan, ada emas dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ada harta, ini orangnya ini sudah pikun, tapi hartanya banyak. Ya, maka kewajiban zakat mal itu tidak gugur, dihitungkan, ya, dihitungkan. Nah, nanti yang wajib untuk mengelola itu adalah walinya, walinya. Siapa yang katakanlah bisa anaknya, saudaranya dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir haji. Jadi kalau zakat ini bisa dilakukan oleh orang lain, ya, bisa dibayarkan atau diwakili oleh orang lain. Begitu juga dengan kewajiban haji. Jadi kewajiban haji bagi orang tua itu ya sangat bergantung dengan istitoah. Istitoah itu artinya kemampuan, apakah itu fisik atau finansial. Nah, jadi ada keringanan-keringanan. Ya, contohnya ya seperti tawaf dan sa'i itu bisa pakai kursi roda.
Atau sekarang ini sudah ada motor listrik, ya, sudah ada skuter yang tersedia secara resmi di Masjidil Haram. Bisa. Jadi bisa pakai tawaf sa'i, bisa pakai kursi roda, didorong orang, atau bisa pakai skuter. Begitu juga dengan melontar jamrah. Jadi melontar jamrah itu boleh mewakilkan kepada badal. Jadi sudah tidak bisa melempar lagi, Pak. Ya, sudah bisa melempar, jadi nanti cari badal untuk melontar. Bisa kepada teman atau ada petugas haji tanpa biaya tambahan. Itu bisa. Jadi bisa diwakili oleh orang lain. Apalagi mabit, bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah. Maka jamaah yang sudah uzur ini diberikan rukhsah, tidak perlu turun dari bus. Tidak perlu, yang penting sudah ada di wilayah Mina, sudah ada di wilayah Musdalifah, itu tidak perlu kemudian turun, cukup di bus saja. Di bis saja. Kemudian ada namanya badal haji. Jadi badal haji itu jika orang yang sudah uzur ini memiliki kemampuan finansial. Ini uangnya banyak, miliaran uang. Tapi fisiknya tidak mampu lagi berangkat, tidak bisa lagi berangkat, sudah kena stroke. Maka ia harus menunaikan kewajiban hajinya itu melalui badal haji. Badal haji. Jadi badal haji itu Bapak-bapak saudara sekalian bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang hidup itu bisa dibadalkan hajinya. Ya. Nah, ketentuannya begini. Nah, haji itu, jadi yang menjadi badal itu adalah orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji. Ya, sudah pernah menunaikan ibadah haji. Jadi dia berangkat haji itu betul-betul atas nama orang yang dia badali. Tidak bisa kita rangkap-rangkap. Sekalian ini, mumpung saya di tanah suci lagi menunaikan ibadah haji, saya juga hajikan kok. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi orang yang menunaikan, orang yang menjadi badal itu sudah pernah melakukan ibadah haji. Itu. Jadi badal haji ini ya, hukumnya sah bagi orang yang uzur permanen. Uzurnya permanen atau orang yang sudah meninggal dunia. Bisa. Jadi seumpama kita punya orang tua ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini punya harta yang banyak. Seumpama sepertiganya itu, sepertiga dari harta peninggalan ini bisa. Ya, bisa digunakan untuk membadali haji orang tua kita yang sudah meninggal. Maka baiknya kita anak-anak ahli waris ini kemudian berembuk. Janganlah warisan ini kemudian yang banyak ya. Ini kalau warisan banyak, janganlah warisan yang banyak kemudian dibagi habis. Padahal orang tua ini barangkali ya utang kewajiban haji. Artinya selama semasa hidupnya itu ada istitoah, ada kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara fisik maupun secara finansial untuk menunaikan ibadah haji, tapi kok orang tua kita tidak menunaikan. Itu kita harus ngerti. Maka kita ahli waris ini bagaimana kita upayakan badal haji, ya, badal haji itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu yang terkait. Jadi kalau kita simpulkan, ada ibadah yang tidak bisa diwakili, ya, selama masih hidup. Ya, contohnya adalah sholat, kemudian puasa. Nah, kalau sholat itu selama masih bisa ditunaikan dengan cara-cara yang sudah kita sebutkan. Kalau sudah betul-betul tidak bisa lagi, seumpama pikun atau sudah kehilangan kesadaran, berarti kewajiban ini gugur. Ya, kewajiban ini sudah gugur. Apalagi puasa. Puasa ini juga selama yang bersangkutan masih hidup tidak bisa diganti oleh orang lain. Tidak bisa diganti oleh orang lain. Solusinya adalah
Kalau karena sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka dikodok di hari-hari yang lain. Tapi kalau ketidakmampuan ini sudah permanen sifatnya, maka kewajiban puasa itu diganti dengan membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Nah, kemudian ada ibadah yang bisa diwakili oleh orang lain. Contohnya seperti membayarkan zakat kita. Nah, jadi orang yang uzur permanen tapi punya aset, ada kewajiban zakat mal atau zakat fitrah, itu bisa kita wakili. Saya bayarkan zakat malnya, saya mewakili bapak saya untuk membayarkan zakat malnya, umpama itu bisa. Nah, kemudian apalagi ibadah haji. Ibadah haji bisa juga dibadali, meskipun yang bersangkutan masih hidup tapi tidak memiliki istitoah, tidak memiliki kemampuan, katakanlah secara fisik sudah uzur permanen, tidak bisa lagi, maka bisa menggunakan badal haji baik ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal dunia. Nah, jadi baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu barangkali secara ringkas ya kita sampaikan tentang fikih-fikih yang terkait dengan orang tua. Nah, insya Allah besok kita akan bicarakan tentang masalah wasiat. Ya, wasiat itu apa, itu wasiat dan bagaimana hukumnya berwasiat, berapa yang harus kita wasiatkan, apa-apa saja. Ya, itu nanti insya Allah besok kita jelaskan. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.